Selamat petang, selamat malam, teman-teman trader dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian? Kalian masih depo terus? Ataukah kalian sudah WD-WD terus? Harapan saya, kalian semua bisa melakukan WD secara konsisten. Itulah tujuan daripada trading. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, ya, kita akan melakukan analisa sedikit di market, ya, dua market untuk membedakan apakah ada perbedaan antara akun demo dengan akun real. Karena banyak yang curhat kepada saya sampai menitikkan air mata, bang, bagaimana bang saya loss banyak di real, pada saat kalau demo itu saya menang banyak banget. Nah inilah teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman berpikir bahwa tingkat kemudahan trading di demo dengan real sama, itu ya dikantongin dulu ya dikantongin dulu ya. Kalian akan lihat bagaimana perbedaan antara akun real dan akun demo itu. Nah, memang betul ada sinyalir bahwa trading di akun demo itu semakin lama akan semakin mudah. Tetapi apabila teman-teman semua itu trading di akun real, tingkat kesulitannya jelas-jelas berbeda. Tapi apakah candlestick dari akun real dan akun demo itu berbeda? Tidak. Dua-duanya memiliki jenis candle dan bentuk candle yang sama, oke? Nah, sekarang akan kita buktikan seberapa mudah kita mendapatkan cuan di demo dan seberapa susah kita akan mendapatkan cuan di real. Apakah perbedaannya, kita akan ulas. Oke, sekarang nah kita lihat, perhatikan grafiknya, udah grafiknya santai slow ya. Santai slow, dan ini sudah bisa kita analisa sedikit ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada membentuk resisten di sini, right? Oke, dan dia kecenderungan akan turun, tetapi di sini juga ada support, jadi harus hati-hati. Oke, ini tadi kepencet kawan-kawan ya, kepencet karena untuk mematikan mode tulis ya, mematikan mode tulis tadi berada di atas dari tombol turun, sehingga ketika tulisannya hilang yang kepencet adalah turunnya seperti ini ya. Ini nggak dipakai ya kan, kalau walaupun itu real apa itu profit ataupun loss, ini tidak kita pakai. Nah oke. Nah sekarang analisis kita ya, kita akan menentukan ya apakah dia akan turun. Alright ya. Oke ya, ini bisa dipastikan ya, jadi pastikan dia akan naik di sini. Kita ambil posisi selama 3 klik ya, 3 klik, dan dari modal berapa tadi? Dari modal 100 berapaan tadi ya, 172 lah, oke lah, anggap aja tadi yang yang profit tadi kita masukkan ke modal. Jadi kita modal 174. Nah oke. Menurut analisa kita bahwa candle akan mengalami kenaikan karena dia sudah membentuk support di sini ya guys, membentuk support di sini ya. Oke. Walaupun ada kelemahan ketika ada kenaikan ya, kita tengok setelah ini semakin mengentara ya, semakin mengentara bahwa dia tidak kuat di area support tadi, maka dia akan mengalami kenaikan tepat pada detik yang terakhir ya kan. Nah kita profit ya kawan-kawan, profit dari modal 177. Sekarang kita open posisi tadi udah open posisi kenaikan lagi ya, jadi kita akan menambah lagi. Nah ini bisa dipandang betapa mudahnya kalau kita trading di akun demo ya kan. Nanti akan kita lihat perbedaan-perbedaannya ketika trading di akun dia. Satu ya adalah jumlah open posisi kita. Pasti ketika kita tidak mungkin kita akan open posisi itu sebanyak ketika kita main di demo. Iya pak ya, karena apa? Karena mental. Jadi ketika kita main di demo itu tidak ada blok mental di sini, semua free, bebas, pikiran jernih, ya kan? Pikiran jernih. Disitulah letak kemenangan daripada kita main di demo, karena tidak ada tekanan, ya kan? Apalagi kalian punya hutang banyak kemudian trading, aduh jangan ya
Kalau andanya belum terbebas daripada tekanan-tekanan itu, sebaiknya Anda tidak melakukan trading ya, kecuali yang udah profesional ya, seperti Okut. Oke. Nah, kita profit ya guys. Oke, sekarang kita analisis lagi pelan-pelan ya. Walaupun di demo, kita juga harus melakukan analisis secara tepat dan benar, alright? Oke, kita udah satu indikasi yang belum terkonfirmasi ya. Jadi ada indikasi penurunan tapi belum terkonfirmasi penurunan, tapi kita udah open posisi turun karena apa? Trennya masih turun ya guys. Trennya masih turun seperti ini, alright. Nah, ini jangan salah pencet lagi nih. Nah, oke ya, kita berani open posisi karena ya sambil lutut ya guys, pakpuk gitu ya. Nah, kalau kita loss kita tetap santai karena kita tadi menguji market tentang kekuatan daripada turun, dan sekarang makanya tadi open posisi 1 kali saja. Oke. Nah, sekarang ini dia mendekati garis tengah ya. Garis kuning, mendekati garis kuning untuk garis tengah-tengah. Garis tengah harga ya. Daripada sebuah tren. Kita tunggu. Oke, di sini kita bisa open posisi selama 3 kali, guys. Iya kan, tuh lihat. Grafik turun, harga turun, melampaui daripada open posisi kita yang pertama tadi, ya kan? Nah, itu walaupun masih ada upaya-upaya untuk naik, itu wajar, ya kan? Nah, ini dia. Kita nggak akan lama ya untuk open posisi di akun demo ini. Saya akan tunjukkan pada kalian aja ya. Lalu kapan kita akan melakukan open posisi di akun real ya? Nanti kalau kita sudah benar-benar jelas tentang trading di akun demo ini ya, tentang teknik-tekniknya ya. Nanti kalau udah, baru kemudian kita akan masuk ke akun real. Apalagi kita harus deposit dulu guys. Kemarin udah deposit, kemudian kita WD, dan hasilnya bagaimana? Ya profit lah. Tapi ya kalau udah di WD, sebaiknya jangan disisain sama sekali, karena kecenderungan kalau disisain berapapun itu bisa kena loss ya kan. Kena loss macam aku kemarin juga kena loss daripada profit itu gitu. Nah, kita udah beberapa kali open posisi, ternyata kita belum loss guys. Kita profit terus. Nah, oke. Nah, sekarang waktunya open posisi di akun demo udah cukup ya, karena waktu durasi ya. Terus udah berapa menit nih? 8 menit. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman, ketika kalian melakukan trading itu kalian harus perhatikan posisi daripada satu trennya itu lagi turun kuat ataukah naik kuat ataukah sideways gitu ya. Bagaimana kalau seandainya turun kuat? Kalau turun kuat gini ya, kalian harus open posisi di ini ya, tidak jauh-jauh dari garis kuning ini ya. Tidak jauh-jauh dari ini paling aman ya. Kalau seandainya tadi di sini seperti saya tadi ya berisiko ya, tapi kan saya udah cukup terbang ya, makan asam dan garam daripada candlestick seperti ini, maka tadi saya berani open posisi ke bawah di sini. Itu satu catatannya ya, jangan, untuk yang bagi pemula, jangan pernah open posisi di harga terendah untuk open posisi turun, lebih-lebih cuma 1 menit ya kan. Demikian pula kalau seandainya marketnya sedang tren naik. Nah, kita coba contoh nih tren naik ini tren naik ya. Jangan open posisi ketika dia masih naik seperti ini ya. Kalian harus open posisi di garis kuning ya. Harus open posisi garis kuning di sini untuk naik. Itu 70% itu dia akan naik ya kan. Nah, bagaimana kemudian di market sideways? Coba kita cari sideways guys. Ini sedikit sideways tapi sedikit. Nah, di sinilah ya. Di sini ya. Ini sideways ya. Perhatikan sideways pertama. Ini adalah resisten, ini support ya kan. Kalian bisa open posisi di
resisten untuk open posisi turun, ya kan, dan di support di open posisi naik. Itu ya, 1, 2. Kita sudah belajar 3 tren dan strategi bagaimana kita open posisi di tren tersebut. Seperti itu ya. Kalau kalian masih ada tanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Gratis. Nah, ini masih tren naik, masih enak banget ya kan. Masih enak banget kita open posisi. Sekali lagi yang memula ya, jangan open posisi ketika berada di sini karena kalian nanti dipaksa untuk kompensasi kalau seandainya dia kemudian mantul ke atas. Karena apa? Karena dia membentur support gitu. Oke, di sini udah naik, boleh 1 kali klik ya open posisi turun ya. 70% dia akan turun guys. Kalau dia naik lagi boleh ya, 3, 2, 1 ceprot. Nah dah. Nah, kita tunggu apakah dia akan naik terus atau akan kemudian turun. 70% dia akan mengalami penurunan lagi guys. Nah, tuh karena dia masih trennya cukup kuat untuk turun. Nah, kayak gini kan. Dan perhatikan tadi durasinya ya, durasinya adalah 1 menit ya, cepret 1 menit. 1 menit atau 30 detik itu boleh ya kan. Nah, gitu. Apalagi pas hijau begini ya, hijau begini teman-teman boleh open posisi gaspol bawah 1 kali lagi. Karena ini masih mengindikasikan dia akan turun guys. Kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ini lihat nih. Kita lihat. Nah, ini dapat kan. Enak kita tadi di market sensus kayak gini, market tren kuat turun ya, ataupun naik kayak gini ya. Ini di akun demo guys, ya kan. Nah, dari modal 170 ya kan, sekarang udah menjadi 200, hampir 300. Nanti kalau ini profit udah 300-an, berarti kalian dalam waktu 10 menit ini udah bisa menghasilkan ataupun profit sekitar berapa tadi, 100, 300, 150 guys. 10 menit 150.000. Nah ini lihat ya. Oke, nah kita bisa sikat satu lagi di sini, cetot. Tapi ini pun masih harus kita cari konfirmasinya kan, dia kan naiknya tinggi banget ya kan. Nah masih kita kemudian mungkin kita akan kompensasi di sini. Oke, nggak masalah. Ternyata dia udah naik lagi ya kan, tapi tenang aja, dia harusnya turun lagi di sini, turun lagi 1 lagi ya kan. Jadi kita tadi loss 1 kali ya kan, loss 1 kali, kemudian ini semoga 2 klik ini bisa membalas daripada kekalahan yang tadi ya. Kalau dia tidak bisa melewati garis kuning, maka tren akan berubah menjadi tren naik. Kita lihat ya, kalau seandainya garis kuning tidak ketembus, maka dia akan berubah ke tren naik. Nah, kita tunggu ya. Sepertinya dia mau tren naik guys. Oke, tapi tidak guys. Oke, kita boleh open lagi. Oke, ini masih turun guys, sampai mentok, turun sampai dasar. Ayo. Ayo guys, kalau naik berarti dia udah berubah ke tren naik guys. Kita tinggal open posisi berapa kali? Kalau 2 kali klik berarti 3 kali klik berarti 6 kali klik ya, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Karena apa? Karena candlenya tidak mampu menembus garis kuning guys. Nah tuh udah. Nah, perhatikan kompensasi kita 4 kali, berapa kali itu tadi, lupa kali ya. Lupa kali berapa kali. Mengapa kita bisa open posisi ke atas? Iya, dia menjadi 70% dia akan mengalami kenaikan guys. Iya, 70% dia akan mengalami kenaikan gitu. Nah, lebih-lebih dengan sudut kenaikannya itu ya mirip-mirip sampai 35 derajat ya. 35 derajat ya, ini malah 45 derajat nih gini nih ya kan. 45 derajat ini kuat sekali nih, kuat sekali nih 45 derajat kayak gini. Ini berapa derajat nih kira-kira nih? Ini sekitar 35 derajat nih guys.
35 derajat, sedangkan ini tadi 45. Wih, kuat banget. Nah, kayak gitu guys. Oke, dan kita sudah menjadi 329. Nah, tutorial kita pada video kali ini cukup sekian dulu ya. Part yang kedua nanti kita akan ulas di candle di akun real ya. Nanti kalau masih ada yang tanya-tanya di akun soal akun demo nanti kita boleh. Oke, sekarang kemudian kita lihat analisis mengenai kecepatan candle. Perhatikan kecepatan candle akun demo ya. Dia slow ya kan, dia slow tidak agresif. Itu salah satu kuncinya ya. Dia slow tidak agresif sehingga kawan-kawan bisa menganalisis dengan baik dan tidak cepat mendapatkan pembalikan. Itu penting. Oke. Nah, itu dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Cekidot.